7. Doa untuk orang lain. Ada sebuah dosa yang kebanyakan dari kita pernah perbuat. Bahkan mungkin secara teratur terus-menerus. Dan kita jarang menyadarinya sebagai dosa. Kita menganggapnya sebagai kelalaian atau kealpaan saja. Dosa itu adalah mengenai aku. Sekali-kali aku tidak akan berdosa terhadap Tuhan oleh karena berhenti mendoakanmu. 1 Samuel 12 ayat 23. Kapan terakhir kali Anda menyadari hal yang demikian itu adalah dosa lalu meminta ampun atasnya? Kelalaian kita akan ayat yang pendek itu memang luar biasa. Berdoa syafaat bagi kebutuhan orang lain dianggap sebagai tanggung jawab di dalam Alkitab, meskipun hal itu juga merupakan hak istimewa. Kita akan melihat bahwa doa syafaat merupakan salah satu aspek yang paling sulit dipelajari dalam doa. Jauh lebih mudah berdoa untuk diri sendiri dan untuk kebutuhan diri sendiri daripada untuk kebutuhan orang lain. Berdoa untuk diri sendiri merupakan naluri manusia. Tetapi berdoa untuk orang lain bukanlah naluri manusia. Dengan memahami hal itu, kita juga perlu tahu bahwa sukacita ketika doa kita berbuah efektif dengan kuasa yang hebat bagi orang lain, itu luar biasa. Tidak banyak jenis sukacita yang dapat dibandingkan dengan mendengar kabar bahwa doa kita untuk orang lain telah dijawab oleh kemuliaan Tuhan. Jauh sebelum saya sendiri menjadi orang Kristen, saya berjumpa dengan kuasa doa syafaat. Saya ingat jelas suatu pagi pada hari Natal ketika saya terbangun dengan rasa tidak enak badan. Pada hari itu ayah saya pergi untuk berkhotbah. Saat ayah tidak di rumah, saya jadi makin sakit. Saya jadi tahu saya benar-benar telah jatuh sakit. Ayah bergegas pulang dari kebaktian setelah mempersingkat kebaktian itu karena Tuhan memberitahu di dalam hatinya bahwa ada kebutuhan serius di rumahnya dan kebutuhan serius itu adalah saya. Dalam waktu setengah jam saya telah berada di rumah sakit dan dicurigai terkena meningitis radang selaput otak. Keluarga saya lebih tersiksa daripada saya sendiri. Acara makan malam Natal menjadi berantakan seluruhnya. 3 hari kemudian saya keluar dari rumah sakit dalam kondisi yang telah segar bugar. Pada hari Senin pagi setelah itu, orang tua saya membawakan saya selembar kertas yang panjang berisi daftar 120 nama. Semua itu adalah nama orang-orang yang berkata, "Kami yakin Tuhan punya rancangan masa depan khusus untuk David dan kami akan berdoa bersama untuk David." Hasilnya, saya masih hidup sampai menulis materi ini. Namun saat itu saya bukan orang Kristen. Maka meskipun saya berminat memperhatikan banyaknya nama yang tercatat di kertas itu, saya tidak sepenuhnya dapat menghargai apa yang telah mereka lakukan. Saat kemudian saya menjadi orang Kristen, yaitu pada bulan September tahun 1947, saya sudah menyadari kuasa doa syafaat. Saya menjadi orang Kristen pada hari Jumat malam. Sebelumnya saya telah tinggal selama seminggu bersama kira-kira 100 orang muda yang kebanyakan orang Kristen, maka tentu saya merasa agak resah saat masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada orang-orang yang melingkar dan berdoa bagi kita dengan menyebut nama kita. Jika kita belum menjadi orang Kristen, kita tentu tidak menyukai hal semacam itu. Namun jika kita telah menjadi orang Kristen, kita akan sangat menghargainya. Bahwa orang-orang begitu mengasihi kita hingga berdoa dengan menyebut nama kita. Saya sendiri awalnya sangat tidak menyukainya. Memangnya mereka pikir mereka siapa sampai mendoakan saya? Saya merasa mereka sok lebih baik daripada saya. Saya bereaksi dalam berbagai bentuk yang sangat khas, tetapi setidaknya saya tahu bahwa
doa syafaat berperan sangat vital dalam pertobatan saya pada hari Jumat malam minggu tersebut. Sejak saat itu saya jadi tahu betapa besarnya peran doa syafaat untuk saya itu. Saya harus memberitahu Anda bahwa saya kini jauh lebih sadar daripada siapapun tentang betapa besarnya bagian dalam pelayanan saya yang berjalan karena doa syafaat orang lain, bukan karena kegiatan yang saya lakukan sendiri. Termasuk saya tidak mungkin mampu menghadapi pelayanan saya terus-menerus jika saya tidak tahu ada orang-orang yang secara rahasia di hadapan Tuhan berusaha menopang saya dengan menyebut nama saya di dalam doa. Saya tidak mungkin mampu terus berkhotbah atau mengajar tanpa semua itu. Mekanisme doa syafaat memang masih misteri bagi saya. Ada orang-orang yang telah berusaha menjelaskannya dengan istilah-istilah psikologis, dan contohnya mereka itu menganggap doa untuk diri sendiri pun merupakan bentuk sugesti diri yang lebih lanjut. Saya ingat pernah mendengar ceramah pelajaran psikologi yang menyatakan doa untuk orang lain dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk telepati dan transfer pemikiran dari pikiran satu orang ke pikiran orang lain. Saya sama sekali tidak percaya penjelasan itu. Itu hanyalah upaya untuk memberikan penjelasan alamiah tentang kuasa doa syafaat, padahal hal-hal yang terjadi saat kita berdoa untuk orang lain tidak dapat dijelaskan kecuali dengan pemahaman rohani. Saya juga ingat 2 misionaris wanita yang melayani di Tiongkok sebelum era pemerintahan komunis. Mereka harus pergi ke kota untuk mengambil sejumlah besar uang di bank, lalu membawanya kembali ke rumah sakit di daerah perbukitan, tempat lokasi pelayanan mereka untuk membayar gaji para staf rumah sakit. Karena berbagai sebab perjalanan mereka terhambat, sehingga saat malam tiba, mereka baru mencapai separuh jarak perjalanan kembali dan harus menginap di alam bebas di perbukitan. Daerah itu merupakan daerah yang penuh dengan bandit. Namun keduanya berbaring dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Keesokan paginya mereka bangun, melanjutkan perjalanan kembali ke rumah sakit dan membayar gaji para staf. Pada malam sebelumnya itu, mereka tidur semalaman dengan mengapit tas berisi uang itu. Jumlahnya besar. Beberapa minggu setelah itu, seorang kepala geng bandit yang tersohor ternyata dibawa ke rumah sakit. Itu karena terkena tembakan. Kedua misionaris wanita itu menyelamatkan nyawanya, lalu dia berkata kepada mereka, "Beberapa minggu lalu, saya melihat Anda berdua. Anda tidur sambil memegang tas berisi uang, kan? Ya betul. Kami ingin merampas uang itu, tetapi kami tidak mendekat untuk mengambilnya." Kedua misionaris wanita itu bertanya, "Mengapa?" "Sebab ada tentara-tentara itu," kata si bandit. "Tentara apa?" "Pasukan tentara yang menjaga Anda berdua, ada 27 orang. Kami menghitung jumlahnya." Saat kedua misionaris wanita itu pulang dari penugasan pelayanan beberapa bulan setelahnya dan tiba di gereja asal mereka yang kecil di London, mereka menceritakan kisah itu. Sekretaris gereja itu seorang pria yang sangat cermat, dan dia telah mencatat seluruh isi pertemuan dan berapa jumlah orang yang hadir. Dia lalu bertanya tanggal berapa kejadiannya. Mereka menyebutkan tanggalnya. Si sekretaris memeriksa buku catatannya, lalu berkata, "Oh, itu adalah hari ketika gereja kita mengadakan pertemuan doa karena kami mendapat beban yang khusus untuk Anda berdua. Ada 27 orang yang hadir dalam doa bersama di gereja. Kami mendoakan perlindungan Tuhan bagi Anda berdua."
Nah, Anda mungkin mencoba menjelaskannya secara alamiah, tetapi kebenarannya adalah ada lebih banyak hal yang tertopang oleh doa di dunia ini daripada yang dapat dibayangkan. Tuhan telah mengatur bahwa perlu ada orang yang mengangkat tangan dan berseru kepadanya dan mengulurkan tangan untuk kebutuhan orang lain, lalu mengalirkan kuasanya dari surga ke bumi. Kadang saluran kuasa itu menggunakan tangan kita. Banyak orang telah berkata mereka pernah menumpangkan tangan atas seseorang dan mendoakannya, lalu mereka merasakan getaran kuasa Tuhan melalui tangan mereka itu saat kuasanya mengalir melalui saluran itu. Doa syafaat menuntut harga yang mahal, tetapi Tuhan berespons terhadapnya dengan mengalirkan kuasanya kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saya yakin pada saat itu malaikat-malaikat pun sering kali hadir. Baca saja kitab Daniel. Malaikat-malaikat terbang melayang-layang dengan kecepatan yang jauh melebihi pesawat-pesawat yang tercepat. Dalam Daniel pasal 9 ada malaikat yang turun dari tingkat tertinggi surga ke dalam kamar Daniel sebelum doanya selesai, padahal doa itu hanya membutuhkan waktu sekitar 2 menit. Amat sangat cepat. Tuhan punya banyak asisten. Saat kita berpikir untuk mendoakan orang lain, kita perlu memikirkan 4 area. Pertama, mengapa kita berdoa untuk orang lain? Artinya motivasi kita perlu diperjelas. Kedua, siapa yang perlu kita doakan? Salah satu masalahnya adalah daftar kita bisa saja dengan cepat menjadi terlalu panjang, dan saya akan memberikan beberapa panduan untuk menjaganya dengan kompas yang tepat. Ketiga, apa yang perlu kita doakan ketika mendoakan orang lain. Dan keempat, bagaimana kita harus berdoa ketika mendoakan orang lain. Yang pertama, mengapa kita mendoakan orang lain? Hati manusia itu jahat, menurut kata Alkitab, dan cenderung menipu dalam segala hal. Masalahnya adalah motivasi kita sering tercampur aduk sehingga kita tidak sepenuhnya tahu mengapa kita berdoa untuk orang tertentu. Masalah terbesar dalam mendoakan orang lain adalah mengeluarkan kepentingan diri kita sendiri dari situ, termasuk berusaha memastikan bahwa kepentingan diri kita tidak memengaruhi doa kita untuk orang lain. Saya khawatir jika kita tidak waspada, kita cenderung berdoa untuk orang-orang yang mendukung kepentingan diri kita sendiri. Sebenarnya, mengapa pula kita harus lebih banyak berdoa untuk bangsa kita sendiri daripada untuk bangsa-bangsa lain? Kita harus berhati-hati agar tidak lebih banyak mendoakan bangsa kita sendiri daripada mendoakan bangsa lain, karena nasib bangsa kita menentukan nasib kehidupan kita sendiri. Kepentingan diri dapat membatasi doa syafaat kita hingga hanya berkisar untuk keluarga kita, gereja kita, bangsa kita. Semoga mereka semua sejahtera, supaya saya pun sejahtera, supaya dunia dan kehidupan saya tetap baik-baik saja. Demikian pula, kebenaran diri dapat menjadi rintangan yang membatasi dengan berbagai cara tertentu. Apakah Anda memperhatikan bahwa sejak tadi saya menyebutkan berdoa untuk atau bagi orang lain? Saya ingin memberikan peringatan tentang urusan menyerang seseorang dengan doa. Apakah Anda dapat memahami maksud saya? Mudah sekali kita menceramahi orang lain dalam doa. Ingatkah Anda tentang orang Farisi yang berdoa di baris depan bait suci? Doanya itu penuh berisi saya atau aku. Unsur saya muncul sebanyak 5 kali. Aku berterima kasih kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang lain ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku membayar persepuluhan dari segala sesuatu yang kumiliki. Lalu dia menengok ke belakang dan melihat pria yang ada di baris belakang dan berkata,
Aku berterima kasih kepadamu karena aku tidak seperti orang-orang lain, tidak seperti pria hina di belakang itu. Versi lain doa yang semacam itu adalah, Tuhan, jadikan jemaat gereja ini sebaik diri saya. Pernahkah Anda mendengar doa yang demikian? Tuhan, buatlah mereka berubah dengan cepat supaya mereka menjadi orang yang baik dan rajin datang ke pertemuan doa seperti saya rajin datang pagi ini. Apa perbedaannya dengan doa benar diri yang diucapkan oleh orang Farisi itu? Saya berterima kasih kepadamu karena saya tidak seperti orang-orang lain. Buatlah mereka menjadi seperti saya supaya gereja ini menjadi gereja yang baik. Kepentingan diri dan kebenaran diri apapun yang bersifat diri sendiri dapat menjadi rintangan. Saya akan tunjukkan salah satu contoh lain yang juga sangat jelas. Mungkin pasangan nikah Anda bukan orang percaya. Itu merupakan kuk yang tidak seimbang dan tidak rata yang dapat menggesek dan melukai. Maka Anda berlutut berdoa dan berkata, Tuhan, jadikanlah suamiku atau istriku Kristen. Minggu Anda berdoa demikian supaya Anda dapat memiliki iman yang sama dengan pasangan, supaya Anda sendiri bahagia, supaya Anda dapat memiliki rumah tangga Kristen. Bolehkah saya sarankan agar jika Anda bersuamikan atau beristrikan orang non-Kristen, Anda mengambil langkah terbaik dengan berdoa untuk diri Anda sendiri lebih dahulu? Bersyukurlah kepada Tuhan atas pasangan Anda, lalu doakan diri Anda sendiri. Bersyukurlah kepada Tuhan atas segala kualitas baik yang ada pada diri pasangan Anda, lalu doakan agar Anda dapat menjadi pasangan yang lebih baik dalam pernikahan. Selanjutnya, amati saja apa yang terjadi. Memang yang lebih mudah adalah mendoakan agar pasangan kita itulah yang diubah, supaya kita mendapat kelegaan dari beban kuk tidak rata yang menggesek itu. Saya pernah mendengar seorang pengkhotbah berkata, berdoalah untuk seseorang selama 6 bulan, maka akan ada sesuatu terjadi menimpanya. Saya tidak percaya nasihat itu. Saya yakin doa untuk orang lain tidak akan memanipulasi orang itu. Saya yakin bukan demikianlah kuasa doa. Tidak mungkin kita menjadikan seseorang berubah hingga menjadi Kristen, meskipun dengan doa. Tuhan menghargai kebebasan pribadi manusia. Saya yakin bahwa doa untuk orang lain bukanlah memaksakan situasi tertentu, melainkan mendorong apa yang memang sedang kita lakukan untuk orang itu. Doa itu bukan cara bagi kita untuk memanipulasi orang lain dan menjadikan mereka sesuai dengan keinginan kita. Doa itu justru mendorong mereka agar setiap respons mereka terhadap kuasa Tuhan akan dikuatkan oleh doa kita untuk mereka. Dengan demikian kita tidak memanipulasi mereka. Kita justru mengasihi mereka dan menolong mereka. Ingat, ada orang-orang yang diundang oleh Yesus, tetapi dia harus membiarkan mereka pergi karena mereka tidak mau menerima undangan Yesus itu saat tiba waktunya untuk mengambil keputusan. Itulah sebabnya setiap kali kita berdoa untuk orang lain, kita perlu menanyakan alasan kita sendiri mendoakan dirinya. Apakah saya berdoa dari kepentingan dan keinginan diri sendiri? Apakah saya misalnya berdoa agar anak saya menjadi suatu sosok tertentu karena saya sendiri gagal mencapai standar dan tujuan itu, sehingga saya sebenarnya menaruh ambisi saya sendiri atas anak saya? Ada sebagian orang tua yang sangat ingin terlibat dalam pelayanan di ladang misi atau dalam pelayanan gereja yang setiap hari berdoa untuk anak mereka agar menjadi misionaris. Apakah mereka itu yakin mereka tidak sedang menaruh ambisi mereka yang gagal atas anak mereka? Hanya ada 2 motivasi yang layak mendasari doa untuk orang lain: kemuliaan Tuhan
dan kebaikan bagi orang yang didoakan. Kita tahu Paulus berkata, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, dan hal itu berarti dia sungguh-sungguh berdoa tanpa unsur kepentingan dirinya sendiri sama sekali. Kita pun perlu berdoa untuk orang lain dengan sikap tanpa mementingkan diri sendiri. Bahkan Yesus memang menyuruh kita berdoa dan menolong sesama yang tidak mampu membalas apa-apa kepada kita. Jika boleh saya sarankan, amati kembali daftar doa Anda dan temukan berapa banyak dari nama-nama di daftar itu merupakan orang-orang yang percuma saja dijangkau dan dilayani secara langsung, yang lebih baik didoakan saja. Yesus mengajar bahwa itulah yang kita perlu lakukan untuk keluarga kita. Kita bisa mengundang tamu-tamu untuk acara makan siang bersama pada hari Minggu. Bukan hanya mereka yang akan mengundang Anda 3 bulan setelah itu, melainkan juga mereka yang tidak memiliki tempat tinggal sehingga tidak mungkin mengundang Anda. Demikian pula, berdoalah untuk orang-orang yang dari mereka Anda tidak akan mungkin mendapatkan imbalannya, maka Anda dapat yakin bahwa doa syafaat Anda itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Nah, itulah hal yang pertama, mengapa kita berdoa, yaitu memurnikan motivasi kita. Tentu saja semua itu bukan berarti kita tidak boleh mendoakan keluarga kita, gereja kita, dan bangsa kita sama sekali. Hal kedua yang saya ingin kita perhatikan adalah siapa yang kita doakan. Ada 2 golongan orang yang percuma saja didoakan. Yang pertama, tidak ada gunanya mendoakan orang yang sudah meninggal. Kita memang mengingat mereka dalam kenangan yang indah, tetapi mereka kini ada di tangan Tuhan. Tidak ada gunanya mendoakan orang yang telah meninggal. Doa yang demikian itu adalah praktik agama penyembahan berhala yang telah menyusup masuk ke dalam agama Kristen. Lalu sebagian orang Kristen masih merasa perlu melakukannya. Namun saya dapat memberikan dasar Alkitab bahwa fase kehidupan manusia yang menentukan hanyalah sejak kelahiran sampai kematian. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita di dalam tubuh jasmani ini. Dan saat kematian itu celahnya tertutup. Alkitab sangat jelas menyatakannya. Doa orang mati bagi kita serta doa kita bagi orang mati tidak berlaku menurut firman Tuhan. Maka orang meninggal adalah golongan yang tidak perlu didoakan. Ada pula golongan kecil lainnya yang dalam perjanjian baru disebutkan tidak ada gunanya didoakan, yaitu orang Kristen yang telah murtad, yang telah berbalik dari Yesus dan menyangkal Yesus dan melakukan yang disebut di 1 Yohanes 5 ayat 13 sebagai dosa yang mendatangkan maut. Yohanes, sang rasul yang dikasihi, yang hatinya sungguh penuh kasih berkata, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Sayangnya memang ada titik tertentu ketika orang Kristen telah menyimpang terlalu jauh dari Kristus sehingga tidak ada gunanya didoakan. Nah, di luar kedua golongan itu berdoalah untuk orang lain. Lagi pula Alkitab juga menyebutkan beberapa golongan yang secara spesifik perlu kita doakan. Saya ingin kita memastikan bahwa golongan-golongan tersebut ada di dalam daftar doa kita. Pertama, musuh kita. Cara terbaik menyingkirkan musuh adalah mengubah mereka menjadi kawan, dan cara terbaik untuk mendapatkan kawan adalah dengan mendoakan mereka. Maka di antara orang-orang yang secara teratur kita doakan, harus ada mereka yang tidak menyukai kita, yang tidak kita sukai, atau keduanya, karena biasanya dua musuh memang saling tidak menyukai. Apakah Anda berdoa untuk orang-orang yang memanfaatkan Anda? Yesus mengajarkannya dan para rasul mempraktikkannya. Saat Yesus wafat,
Sebelumnya dia melihat para prajurit yang membuang undi di bawah kakinya, lalu berkata, "Bapa, ampunilah mereka," dan dia mendoakan mereka. Saat Stefanus dirajam batu sampai mati, sedang batu-batu tajam itu merobek kulitnya dan memecahkan tengkoraknya dan darahnya mengalir, dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Berdoalah untuk musuh-musuh Anda." Saya tahu ada seorang pemuda yang bergabung dengan ketentaraan. Dia masuk ke barak, lalu pada malam pertamanya dia berlutut di sisi tempat tidurnya untuk berdoa, tetapi seorang sersan di seberang ruangan barak itu mengambil sebelah sepatu botnya dan melemparkannya dengan keras ke arah sang pemuda. Lemparan itu terasa sangat sakit dan lukanya menganga pada telinga pemuda itu, tetapi dia tetap berdoa. Si sersan mengambil sebelah sepatu botnya lagi dan melemparkannya. Lemparan itu tepat sasaran dan menimbulkan luka baru pada sang pemuda, tetapi dia terus saja berdoa untuk sersannya itu. Keesokan paginya saat sersan itu bangun, kedua sepatu botnya sudah tertata rapi di sisi tempat tidurnya dalam kondisi sudah dibersihkan dan disemir. Sersan itu pun berucap sendiri, "Saya harus mencari tahu apa yang membuat pemuda itu bisa bersikap seperti itu." Singkatnya, si sersan menjadi orang Kristen. Nah, apakah Anda sendiri yakin telah berdoa untuk musuh-musuh Anda? Mungkin musuh Anda adalah orang yang amat sulit di pekerjaan, atau salah satu orang tua yang tak kunjung memahami Anda, atau anak yang memberontak terhadap Anda. Intinya, apakah Anda berdoa untuk musuh-musuh Anda? Golongan orang kedua yang dinasihatkan oleh Alkitab untuk kita doakan adalah para pekerja Tuhan. Kita perlu berdoa agar ada pekerja-pekerja bagi Tuhan, serta agar Tuhan menaruh nama tertentu di dalam hati Anda, sehingga Anda dapat mendatangi orang itu di gereja dan berkata, "Tuhan sepertinya berbicara kepada saya." Apakah Anda pernah berpikir untuk pergi melayani ke bangsa lain? Atau pernahkah Anda berpikir untuk terlibat dalam pelayanan? Atau pernahkah Anda berpikir untuk menjadi penginjil? Betapa indahnya jika hal semacam itu terjadi. Demikianlah pula kisah saya hingga menjadi pengkhotbah. Seorang bandar judi yang telah bertobat mengajak saya minum teh bersamanya. Dia membawa saya ke kedai kecil bernama Spennymoor di daerah County Durham. Kedai itu bukan tempat yang terlalu bagus. Saat itu dia mengajak saya untuk ikut kebaktian malam pada hari Minggu dan saya tahu dialah yang akan berkhotbah. Dalam perjalanan ke kedai itu, saya bertanya, "Anda akan berkhotbah tentang apa?" Dia menjawab, "Saya tidak akan berkhotbah. Anda yang akan berkhotbah." Itulah titik awal perkenalannya bagi saya. Ternyata dia telah lama mendoakan agar ada pekerja bagi Tuhan dan Tuhan menaruh tangannya atas saya. Maka sang mantan bandar judi itu menangkap si anak profesor lalu berkata, "Anda akan berkhotbah." Pekerja-pekerja yang melayani di ladang Tuhan sangat membutuhkan doa. Posisi mereka terbuka untuk diserang. Mereka berada di garis depan peperangan, mereka butuh didoakan. Dan Alkitab menyuruh kita untuk mendoakan mereka. Bukan agar mereka aman atau nyaman, melainkan agar mereka berani. Dan agar Tuhan membuka pintu pekerjaannya bagi mereka. Pernahkah Anda menyadari betapa seringnya Paulus berkata, "Doakanlah kami" atau "Doakanlah aku"? Ketika berada di penjara, dia tidak berdoa bagi kebebasannya atau keamanannya, tetapi dia berdoa agar dirinya diberi keberanian, bahkan agar firman Tuhan tidak dibelenggu, dan agar pintu-pintu terbuka untuk pemberitaannya. Apakah Anda telah mendukung para pekerja Tuhan dalam doa? Golongan orang ketiga yang kita disuruh untuk doakan secara teratur adalah para pemerintah.
orang-orang yang berada di bidang pemerintahan sering diolok-olok, diejek, dan dipersalahkan. Mereka sangat butuh didoakan. Masukkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam doa-doa Anda. Kita diperintahkan untuk mengangkat tangan yang kudus bagi mereka yang ditempatkan pada posisi kepemimpinan, karena Injil membutuhkan kondisi politik tertentu agar bisa diberitakan dengan bebas. Kita harus berdoa agar kita memiliki kondisi masyarakat yang damai sehingga pemberitaan Injil dapat bebas dilakukan. Apakah Anda mendoakan para pemimpin politik? Golongan keempat yang perlu didoakan secara khusus adalah mereka yang mengalami sakit fisik. Doa merupakan senjata yang hebat di ruang-ruang perawatan orang sakit. Nah, saya telah menyebutkan beberapa golongan orang sebelumnya, tetapi masih ada peringatan lainnya. Kita akan kewalahan sendiri jika daftar doa kita terlalu panjang. Saya rasa kita tidak mungkin berdoa untuk terlalu banyak orang sekaligus, kecuali mungkin jika kita memang menerima karunia pelayanan doa syafaat secara khusus. Bahkan saya berani berkata bahwa kita cukup mendoakan 4 atau 5 orang saja dalam sekali doa. Lebih baik mulai berdoa lagi pada saat berikutnya daripada membawa daftar nama yang panjang sekali ke hadapan Tuhan, seperti pendaftaran anggota klub atau daftar belanja, karena berdoa sungguh-sungguh untuk seseorang membutuhkan energi dan usaha keras. Mungkin Anda pernah merasa energi Anda terkuras habis setelah pertemuan doa yang mendoakan beban orang-orang. Maka siapa yang perlu kita doakan? Yang terbaik adalah mengizinkan Tuhan menentukan siapa yang harus kita doakan. Jika kita berfikir harus mendoakan seseorang, bawa saja namanya ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, beritahu saya apakah saya harus memasukkan orang ini di dalam daftar doa atau tidak. Waspadalah agar tidak asal berkata kepada orang lain, saya akan mendoakan Anda. Ingatlah bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban Anda atas ucapan itu. Dan tentu kita tidak mau. Dia berkata, kamu telah berdosa terhadap Tuhan karena tidak berdoa. Saya pikir lebih baik jujur ketika ada orang bertanya, maukah Anda berdoa untuk saya? Saat kita tidak memiliki keyakinan yang mantap untuk berdoa untuknya, katakan saja, saya akan tanyakan kepada Tuhan. Jika Tuhan menuntun pikiran saya saat berdoa, saya akan mendoakan Anda supaya kita tidak terlanjur berjanji kosong. Orang Kristen terlalu mudah berkata, saya akan mendoakannya. Izinkan Tuhan menuliskan daftar doa untuk Anda, maka Dia akan menuliskan daftar doa yang Anda sanggup doakan. Jika Anda berdoa untuk sebuah situasi, saya menyarankan agar Anda tidak berdoa untuk semua orang dalam situasi tersebut, tetapi bertanya kepada Tuhan siapa orang-orang terpenting dalam situasi itu untuk didoakan, lalu berkonsentrasi mendoakan mereka. Ingatlah bahwa Tuhan begitu mengasihi seisi dunia ini hingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Tetapi ketika Yesus berdoa, Dia berkata, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka 11 orang murid yang telah Engkau berikan kepadaku. Ke-11 orang itulah orang-orang terpenting di dalam situasi itu. Saya tidak tahu jumlah penduduk dunia saat itu, tetapi pasti jauh lebih kecil daripada saat ini. Yang jelas, berapapun jumlah penduduk dunia, tidak mungkin kita mendoakan seisi dunia. Ada lebih dari 6 miliar di dunia. Yang perlu kita katakan adalah, Tuhan, siapa orang-orang kuncinya dalam situasi ini? Siapa orang terpenting dalam situasi ini? Siapa orang yang akan membuka kunci situasinya bagi orang-orang lain? Saya akan memusatkan doa saya
untuk orang-orang itu. Jika Anda tidak bisa berdoa untuk seluruh kabinet, berdoalah untuk presiden. Jika Anda tidak bisa berdoa untuk seluruh gereja, berdoalah untuk gembalanya. Konsentrasikan doa Anda pada orang-orang kunci dalam situasi itu. Yesus pun melakukannya. Yang ketiga, mari kita tilik kembali hal-hal yang kita doakan. Keinginan dan kebutuhan merupakan dua hal yang sepenuhnya berbeda. Mengenali di dalam diri kita sendiri perbedaan di antara keinginan dan kebutuhan kita sangatlah sulit. Yang lebih sulit lagi, mengenali kebutuhan orang lain. Kita mungkin tahu mereka memiliki kebutuhan tertentu, tetapi kita kadang berdoa untuk gejala-gejala kebutuhan itu saja, bukan penyebabnya. Apakah orang itu kelelahan? Jika ya, kita bisa saja berdoa, Tuhan berikan kesegaran baru bagi dia supaya dia pulih dari lelahnya. Atau kita justru bisa berdoa, Tuhan nyatakan kepada saya mengapa dia lelah, supaya saya dapat mendoakan agar penyebab kelelahannya itu diangkat. Dapatkah Anda melihat perbedaannya? Mungkin Anda mendapati diri Anda berdoa untuk hal yang sama sekali berbeda jika bertanya demikian. Kita bisa saja mendengar kabar bahwa seseorang sakit parah, lalu secara naluriah kita ingin berdoa untuk keinginan orang itu agar cepat sembuh dan berkata, Tuhan sembuhkan dia. Padahal jika kita berhenti sejenak untuk berpikir, mungkin kita justru berdoa, Tuhan ambillah dia secepatnya. Naluri spontan kita ketika ada bencana kekeringan di negeri kita mungkin adalah berdoa, Tuhan turunkanlah hujan. Tetapi kita tahu Nabi Elia justru dipimpin Tuhan untuk berdoa, Tuhan tahanlah hujan agar negeri ini tetap kekeringan selama 3 tahun agar kami menjadi sadar. Dan tolonglah kami supaya kami ingat bahwa hujan adalah pemberian-Mu. Dapatkah Anda melihat perbedaannya? Hal yang kita doakan itu penting. Sepenting orang yang kita doakan. Prinsipnya sangat sederhana. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita mengusahakan yang terbaik bagi kebutuhan orang itu. Bukan sekadar hal yang baik bagi dia, melainkan yang terbaik bagi kebutuhannya. Dan untuk mencapai titik terbaik bagi kebutuhannya itu, mungkin kita mendapati diri kita berdoa untuk hal yang menjadi penyebab rasa sakit atau penderitaan orang itu. Saya pernah berdoa dari mimbar agar jika ada orang di tengah-tengah jemaat yang belum menjadi milik Yesus Kristus, Tuhan akan membuatnya tidak bisa tenang sampai dia menjadi miliknya. Doa itu cukup aneh karena saya meminta agar Tuhan membuat orang itu tidak bisa tenang, tetapi itulah yang saya doakan. Yang terbaik bagi kebutuhan orang itu. Kalau saat itu saya hanya berdoa, Tuhan berikan kepada orang itu kesehatan dan kemakmuran dan kebahagiaan, orang itu akan mengalami tragedi karena kehilangan hal terbaik yang menjadi kebutuhannya, serta tidak akan merasakan kebutuhan akan Sang Juru Selamat. Maka jika saya akan berdoa untuk kebutuhan utama seseorang, hal yang benar-benar terbaik bagi dia, saya perlu berdoa secara berbeda. Saya perlu melakukan seperti yang dilakukan ayah si anak yang terhilang, lalu membiarkan anaknya pergi. Mungkin saya bahkan mengucapkan hal terburuk yang dapat didoakan di gereja demi yang benar-benar terbaik bagi kebutuhannya. Berdoa agar iblis menguasai tubuh fisik si orang Kristen itu demi rohnya diselamatkan, yang berarti menyerahkan seseorang ke tangan iblis. Iblis selalu bisa saja mengambil alih tubuh orang itu, menimpakan penyakit atasnya atau bahkan menewaskan dia, sehingga hal itu mengembalikan rohnya kepada Tuhan. Itulah mendoakan hal yang terbaik bagi kebutuhan orang lain, dan itu adalah doa yang sulit. Bagaimana cara kita tahu apa yang harus didoakan?
Nah, Roh Kudus ingin menolong kita, dan disitulah peran karunia pengetahuan dan karunia membedakan roh. Ketika kita ingin mendoakan seseorang, tiba-tiba kita menyadari bahwa hal yang kita pikirkan sebagai kebutuhan orang itu bukanlah hal terbaik dalam kebutuhannya. Sehingga lalu kita berdoa untuk hal yang terbaik itu. Itulah mengapa ayah yang baik menghajar anaknya. Mengapa? Karena sang ayah ingin mengusahakan hal yang terbaik bagi si anak. Bukan kenyamanan sesaat, melainkan yang benar-benar terbaik baginya. Kadang kita juga perlu menggunakan imajinasi untuk menempatkan diri kita pada posisi dan situasi orang yang didoakan, lalu bertanya, jika saya berada pada posisinya, hal apa yang terbaik yang saya butuhkan? Kini kita tiba pada hal keempat, yaitu yang terakhir, cara kita mendoakan orang lain. Bagaimana kita dapat memastikan doa syafaat kita efektif? Saya akan memberikan peringatan lebih dahulu di sini. Jangan berpikir secara kuantitatif tentang doa. Justru berpikirlah secara kualitatif. Berpikir kuantitatif adalah berkata, makin panjang dan lama doa saya untuk orang itu, makin efektif pula hasilnya. Padahal Yesus berkata, mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Kebenarannya tidak demikian. Semakin lama dan panjang doa kita untuk seseorang, itu bukan berarti doa syafaat kita itu akan menjadi makin efektif. Sebaliknya, berpikir kualitatif. Berarti kita tahu bahwa semakin mendalam kita mendoakan seseorang, semakin efektif pula doa syafaat kita untuk dia. Untuk kebutuhan seseorang yang sama. Orang dapat berdoa secara lebih mendalam selama 2 menit saja daripada orang lain yang berdoa panjang selama 10 menit. Atau demikian pula halnya, berpikir kuantitatif adalah berkata, lebih banyak orang yang saya doakan lebih baik. Jika saya bisa mendoakan 100 atau 200 orang, atau mengajak 10.000 orang untuk terlibat dalam jaringan doa bagi proyek kebangunan rohani itu, tentu Tuhan pasti akan mendengar doa ini karena 10.000 lebih baik daripada segelintir orang saja. Padahal Yesus telah berjanji akan memberi perhatian pada doa kumpulan orang yang berjumlah 2 atau 3 orang saja. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia akan mendengarkan doa kita lebih sungguh-sungguh jika didoakan oleh 100 atau 200 orang. Karena berpikir secara kuantitatif, kita berpikir bahwa makin banyak jumlah nama orang yang terlibat dalam permohonan itu, Tuhan akan lebih memperhatikannya. Saya harus beritahukan kepada Anda bahwa Tuhan hanya memperhatikan permohonan berdasarkan adanya satu nama saja. Jika permohonan itu mengandung nama itu, Tuhan akan mengabulkannya dan nama itu adalah nama Yesus. Kita tidak boleh berpikir secara kualitatif bahwa jika kita dapat mengumpulkan banyak orang untuk ikut berdoa memohon, maka Tuhan akan mendengarkannya. Justru lebih banyak orang dapat berdoa secara mendalam, itulah yang lebih baik. Karena saya berpikir secara kualitatif, bukan kuantitatif, saya lebih memilih untuk ada 10 orang yang mendoakan saya secara mendalam daripada ada 100 orang dalam jaringan doa yang hanya berdoa dengan menyebut nama saya sekilas saja. Apa maksud saya dengan doa yang mendalam? Maksud saya adalah doa yang menuntut pengorbanan tertentu dari orang yang berdoa. Efektivitas doa kita untuk orang lain berbanding lurus dan merupakan keterkaitan langsung dengan harga yang harus kita bayarkan. Saya yakin itulah sebabnya ketika Yesus turun dan menemukan murid-muridnya di dalam lembah setelah tinggal di puncak gunung,
lalu dia mendapati mereka tidak sanggup menolong seorang anak yang membutuhkan, dia berkata, situasi ini hanya dapat diselesaikan dengan doa dan puasa. Dengan kata lain, para murid itu tidak menyadari pentingnya harga yang mereka bayarkan. Asal mendoakan anak itu saja, tidak membutuhkan pengorbanan apa-apa. Itulah ruang yang harus diisi dengan berpuasa dalam doa. Karena hal itu menuntut pengorbanan, ada harga yang perlu kita bayarkan, yaitu tidak makan. Satu-satunya prestasi dalam berdoa secara jangka panjang untuk seseorang adalah pengorbanan waktunya. Karena waktu adalah hal yang berharga saat ini. Apa harga yang harus Anda bayarkan untuk berdoa? Harga yang termahal adalah saat seorang wanita menyentuh ujung jubah Yesus lalu dia sembuh, kuasa yang baik keluar dari diri Yesus, dan demikian pula ketika kita telah sungguh-sungguh berdoa untuk seseorang, ada energi yang keluar dari diri kita dan menyentuh orang yang kita doakan itu. Seperti kuasa keluar dari diri Tuhan, kebaikan juga keluar dari diri kita. Dan kuasa serta kebaikan itu turun atas orang yang membutuhkan. Jika kita telah sungguh-sungguh berdoa untuk seseorang, kita pasti merasa energi kita terkuras. Lalu kita perlu mendoakan diri kita sendiri juga agar Tuhan memulihkan kembali energi kita yang terkuras itu. Nah, kembali lagi. Pengorbanan apa yang dituntut dari doa Anda? Bagaimana Anda berdoa? Ada dua jenis doa syafaat untuk orang lain. Di hadapan orang yang didoakan itu dan tanpa kehadiran orang yang didoakan itu. Saya ingin membahas sekilas pula efektivitas doa dengan kontak fisik. Tentu saja kita perlu bersikap santun. Para pemuda tidak seharusnya asal menumpangkan tangan menyentuh para gadis. Kita harus bersikap praktis. Tetapi sentuhan fisik memang dapat menjadi saluran kuasa yang luar biasa dalam doa. Jika Anda sedang mendoakan orang yang sakit atau lemah fisik, pegang tangannya sambil berdoa, maka selagi Anda berdoa, kontak fisik itu akan menjadi alat yang dipakai Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan alam fisik maupun alam roh, dan penumpangan tangan adalah alat yang efektif. Itu bukanlah lambang, itu adalah kenyataan. Kuasa mengalir melalui tangan kita. Dan itulah sebabnya penumpangan tangan secara khusus menjadi bentuk doa yang menakjubkan dan penuh ekspresi. Penumpangan tangan digunakan dalam Alkitab dalam hal mendoakan orang sakit, mendoakan orang agar penuh Roh Kudus, mendoakan pekerja Tuhan yang diberi tugas dan tanggung jawab baru agar diperlengkapi dengan baik. Maka jika Anda sedang bersama seseorang yang Anda akan doakan dan situasinya pantas, gunakan tangan Anda dan tumpangkan tangan Anda atas orang itu. Entah lengan Anda merangkul bahunya atau tangan Anda di atas bahunya atau apapun. Tuhan akan memakai sentuhan fisik itu sebagai saluran untuk melepaskan kuasanya. Ada banyak cara untuk menguatkan dan meningkatkan kuasa doa. Salah satu penatua di gereja saya terlibat dalam pelayanan yang indah sehari-harinya. Dia seorang guru pelajaran Alkitab dan itu termasuk dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari banyak negara di seluruh dunia tentang pelajaran-pelajaran Alkitab yang sangat sederhana melalui sebuah majalah Kristen. Program pelayanan itu menarik minat orang-orang muda Kristen dan mereka yang penasaran dari berbagai negara untuk ikut kelas korespondensi jarak jauh. Suatu saat dia menunjukkan tulisan seorang anak lelaki berusia 13 tahun dari Afrika. Isi suratnya sangat menyenangkan dan mengandung kelucuan yang tidak disengaja. Anak itu menulis, tolong kirimkan sebuah Alkitab, tetapi karena banyak orang suka mengambil Alkitab dari bungkusan pemberian,
Tolong tuliskan juga di belakang Alkitab itu bahwa siapapun yang mengambil Alkitab itu akan dibunuh. Anak 13 tahun itu dalam kesederhanaannya yang tidak dibuat-buat ingin memiliki firman Tuhan. Namun saya menyadari ada satu pertanyaan yang menunjukkan betapa pentingnya susunan atau kemasan kata-kata pertanyaan itu. Yang jelas menunjukkan bahwa makna pertanyaan itu tidak dipahami oleh anak itu sendiri. Pertanyaan itu adalah, mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa banyak orang? Jawaban anak itu, karena Tuhan pasti capek mendengarkan terlalu banyak doa. Tuhan tidak akan lelah mendengarkan, tetapi jika kita sungguh-sungguh mendoakan seseorang, kita akan lelah karena doa yang sungguh-sungguh itu. Syukurlah Tuhan dapat memulihkan energi kita yang menanti-nantikan Dia. Orang-orang muda pun akan jatuh dan letih, tetapi kita yang menantikan Tuhan akan bangkit dan terbang seperti Raja Wali. Berikut adalah komentar terakhir saya tentang berdoa untuk orang lain. Saat kita memohon untuk kebutuhan orang lain, kita harus siap untuk mendengar Tuhan berkata, kamu harus menjawab permohonan yang kamu doakan itu. Berulang kali ketika kita mendoakan orang lain, Tuhan berkata, jawablah sendiri doamu itu. Tulislah surat, datanglah kunjungi dia, lakukan pelayanan untuk dia, menyuruh kita melakukan hal yang membuat kita menjawabnya. Tapi Tuhan, saya tidak bisa melakukan itu. Karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Pergilah dan tumpangkan tangan atas orang itu, doakan kesehatannya. Tapi saya tidak sanggup melakukan itu, Tuhan. Tuhan bisa saja berkata, taburlah benih untuk doamu itu, ikutlah bekerja bersamaku, maka aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk menjawab doamu sendiri itu. Maka setiap kali mendoakan orang lain, kita harus menutup doa itu dengan Tuhan, inilah saya. Kalau engkau ingin memakai malaikat, pakailah malaikat. Kalau engkau ingin memakai saya, inilah saya. Saya akan pergi melakukan perintahmu, saya siap melayanimu, saya siap melayani yang maha mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, saya telah berdosa dalam hal yang satu ini, karena saya terlanjur terlalu mudah berkata kepada orang lain, saya akan mendoakan Anda. Lalu 3 minggu setelah itu sama sekali lupa tentang dia. Tuhan, selamatkan saya dari doa syafaat yang dangkal. Seperti itu. Tuhan, berikan daftar kepada saya yang saya mampu doakan. Beritahukan kepada saya siapa yang tidak perlu saya doakan, yang engkau kehendaki untuk didoakan oleh orang lain. Tolong saya Tuhan untuk tahu dan untuk berdoa secara khusus supaya energi kebaikan mengalir keluar dari diri saya seperti kuasa mengalir darimu. Tuhan, kuasamu tidak terbatas, sedangkan kemampuan saya terbatas. Tetapi semua yang saya miliki saya persembahkan kepadamu, karena saya tahu bahwa engkau akan menggantikan dan memulihkan setiap energi yang keluar dan habis. Terima kasih karena saya bisa berdoa untuk orang lain. Dan terima kasih karena berulang kali saya dapat melihat hasil doa itu. Segala kemuliaan saya persembahkan kembali kepadamu dalam nama Yesus. Amin.